Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, dalam kesempatan malam hari ini saya akan berceramah dengan menggunakan Abhaya Sutta sebagai tema. Abhaya Sutta itu artinya ceramah tentang sesuatu yang tidak menakutkan, atau abhaya itu bebas dari ketakutan. Khotbah tentang kebebasan dari ketakutan. Abhaya Sutta ini sebenarnya terdapat dalam kitab Anguttara Nikaya. Dan khotbah ini disampaikan secara langsung oleh Sang Buddha untuk menanggapi pandangan, menanggapi pendapat seorang Brahmana yang disebut Janusoni. Suatu ketika Brahmana Janusoni ini datang kepada Sang Buddha dan dia mengatakan begini, Bante, dalam pandangan saya, sebagaimana yang saya ketahui, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bebas dari ketakutan. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak merasa diteror oleh kematian. Apa yang dimaksudkan Janusoni sebenarnya adalah semua orang di dunia ini itu pasti takut untuk mengalami yang namanya kematian. Ibu bapak dan saudara sekalipun, saya yakin masih takut untuk mati, masih takut untuk menghadapi kematian. Nah, kemudian ini digeneralisir, pandangan semacam ini digeneralisir, kondisi semacam ini kemudian digeneralisir oleh Janusoni. Dia menganggap bahwa semua orang di dunia ini, semua orang tanpa terkecuali, itu pasti takut terhadap kematian. Menanggapi hal tersebut, Sang Buddha kemudian mengatakan, ada orang-orang yang memang takut terhadap kematian. Ada orang-orang yang memang merasa diteror oleh kematian. Banyak yang seperti itu. Tapi di dunia ini juga ada orang-orang yang tidak takut terhadap kematian, tidak lagi merasa diteror oleh kematian. Oleh karena itu dalam pandangan Sang Buddha, ada orang-orang tertentu yang memang masih takut untuk berhadapan dengan kematian. Khawatir ketika kematian itu datang setiap waktu, datang untuk menjemput kapan saja. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, membicarakan kematian itu seringkali menjadi sesuatu yang tabu di kalangan masyarakat. Kalau sudah bicara soal kematian begitu, semua orang takut, semua orang khawatir. Karena pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang belum terbebaskan dari kematian. Tetapi dalam agama Buddha, kematian itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti.
bukan sesuatu yang kemudian perlu dihindari untuk dibicarakan, bukan sesuatu yang kemudian perlu diabaikan, tetapi kematian itu adalah sebuah fenomena yang sangat wajar terjadi terhadap siapapun juga. Tidak hanya orang-orang biasa, Sang Buddha sekalipun harus mengalami hal yang sama. Nah, Sang Buddha datang ke dunia ini. Sang Buddha meninggalkan dulu waktu pertama kali meninggalkan kehidupan berumah tangga, meninggalkan sanak familinya, meninggalkan negaranya. Tujuan utamanya itu adalah menemukan obat dari kematian ini. Bagaimana agar kematian ini bisa diputus? Bagaimana agar kematian ini bisa diselesaikan? Dan masalah kematian itu kemudian tidak lagi menjadi momok, tidak lagi menjadi masalah bagi masyarakat. Oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, Pangeran Siddhartha menjadi pertapa dan berjuang semaksimal mungkin, berjuang dengan gigih, berjuang dengan serius agar solusi terhadap kematian itu bisa ditemukan, agar obat terhadap kematian itu bisa ditemukan. Ketika beliau telah menemukan solusinya, beliau telah menemukan jawabannya, disitulah beliau bisa melihat, bisa mengetahui bahwa tidak semua orang itu takut terhadap kematian. Hanya sebagian orang saja yang takut terhadap kematian, sementara sebagian yang lainnya itu bebas dari ketakutan terhadap kematian. Kapanpun kematian datang, kapanpun kematian itu menjemput, dia selalu siap. Dia selalu tidak takut, tidak khawatir, tidak merasa diteror oleh kematian yang datang setiap waktu. Jadi salah satu alasan Pangeran Siddhartha meninggalkan keluarganya itu adalah agar dunia ini bebas dari ketakutan terhadap kematian, ketakutan terhadap apa yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Karena yang namanya kematian itu adalah suatu fenomena yang sangat wajar terjadi terhadap siapapun yang dilahirkan. Oleh karena itu, apapun yang dilahirkan, apapun yang terlahir ke dunia ini, semuanya itu pasti akan mengalami kematian. Sekalipun di dunia ini sudah banyak usahanya dilakukan agar kematian itu bisa ditunda, agar kematian itu bisa dihindari, agar kematian itu tidak terjadi, tetapi tidak ada satupun yang sukses. Semuanya mengalami kematian. Banyak dokter-dokter yang sudah berusaha dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Mereka telah berusaha keras untuk mencari obat, untuk mencari solusi agar bebas dari kematian. Tetapi yang namanya kematian itu tetap terjadi. Bahkan rumah sakit, krematorium itu semakin bertambah. Jadi mereka gampang ngomongnya tidak sukses untuk membendung kematian ini. Apalagi kalau sudah zaman perang begitu. Wah, sekali perang aja bisa jutaan orang yang meninggal. Seperti dalam perang dunia kedua itu sekitar 6 juta orang korban yang meninggal, belum lagi yang cacat segala macam. Dan setelah itu, setelah perang dunia kedua itu selesai, sampai sekarang tidak tahu berapa puluh juta yang kemudian meninggal karena perang-perang lokal. Jadi
Indonesia saja di zaman modern seperti ini, ketika terjadi perang antar suku di Kalimantan dulu atau di Maluku begitu, wah itu jumlah yang mati banyak sekali, tetapi yang diekspos ke media itu sedikit, hanya beberapa orang begitu, tidak banyak, karena tujuannya itu juga untuk menjaga nama baik negara. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semua, Sang Buddha yang memahami, Sang Buddha yang telah mengerti, beliau mampu melihat bahwa masih ada orang-orang yang takut menghadapi kematian, merasa diteror terhadap kematian. Bagi Sang Buddha, ada 4 orang yang masih ketakutan terhadap kematian. Ada 4 orang yang masih merasa diteror oleh kematian. Yang pertama, itu adalah orang yang masih kecanduan, masih menikmati nafsu indrawi. Mereka yang masih kecanduan untuk terus menikmati nafsu indrawi, masih terus berusaha untuk mencari kesenangan-kesenangan indrawi, mereka ini kemudian akan diteror, akan ketakutan, akan khawatir ketika mereka itu dipisahkan dari sumber-sumber yang menjadi sebab kenikmatan indrawi itu muncul. Yang namanya kenikmatan indrawi itu bisa muncul karena dari pandangan mata, bisa muncul dari apa yang didengarkan, bisa muncul dari apa yang dicium melalui bau, cium melalui hidung, ada juga yang dikecap melalui lidah, kemudian disentuh melalui kulit, dan dinikmati melalui pikiran. Mereka yang terus berusaha untuk mencari dan masih melekati, masih terus terjebak di situ, itu adalah orang-orang yang akan khawatir, orang-orang yang akan takut untuk menghadapi kematian. Mereka takut kalau setelah kematian itu mereka tidak lagi bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan seperti itu. Mereka khawatir jika nanti setelah kematian mereka tidak mendapatkan hal itu. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara semuanya, kita bisa melihat di tengah-tengah masyarakat untuk mengantisipasi agar orang tidak takut berpisah dengan kenikmatan indrawi semacam ini, konsep surga itu diciptakan. Surga itu di konsepnya itu apa? Berbagai macam kenikmatan di sana kita bisa nikmati. Di surga macam-macam kenikmatan apapun yang kita inginkan bisa kita nikmati. Oleh karena itu berbagai macam kitab suci itu dimunculkan, isinya penjelasan tentang surga segala macamnya. Bagaimana kenikmatan yang bisa didapatkan ketika orang itu hidup di surga. Agama Buddha pun tidak ketinggalan. Ya, macam-macam penjelasannya. Di surga itu banyak kenikmatan-kenikmatan yang bisa dinikmati. Ada istana yang indah yang terbuat dari emas, ada kalau di sini tidak boleh minum minuman keras, di sana minuman keras itu tersedia begitu bebas. Kalau laki-laki ya diiming-imingi, kalau kamu nanti terlahir di surga, dalam agama Buddha itu apa? Bidadarinya disebutkan puluhan ribu. Padahal ketika hidup di dunia ini ngurusin satu istri pun setengah mati rasanya. Apalagi kalau di sana sampai puluhan ribu bidadari begitu, paling cuman 1 jam langsung kena serangan jantung. Lelaki itu begitu diiming-imingi dengan perempuan yang cantik, diiming-imingi dengan bidadari yang cantik begitu, langsung termotivasi untuk berbuat baik. Jadi sebenarnya itu hanya sebagai kompensasi terhadap orang-orang yang masih terjebak dalam kenikmatan-kenikmatan indrawi semacam ini,
untuk meningkatkan kualitas batin mereka, sebagai pancingan, sebagai insentif. Kalau kamu cuma dapat segitu saja, nanti kalau kamu di surga, kamu akan lebih daripada itu. Tujuannya sebenarnya di sini, agar orang itu termotivasi untuk berbuat baik, termotivasi untuk menjalani kehidupan yang bermoral. Padahal setiap keinginan untuk terlahir di surga itu kalau dalam agama Buddha dikategorikan sebagai bagian dari bawah tanha. Setiap keinginan untuk terlahir kembali itu adalah bagian dari bawah tanha. Jadi kalau dalam agama Buddha itu ada 3 jenis tanha. Ada kama tanha, ada bawah tanha, ada wibawa tanha. Kama tanha itu adalah keinginan untuk menikmati kepuasan indrawi. Kemudian bawah tanha itu dalam artian kehidupan sehari-hari, kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan sosial. Tapi dalam jangkauan yang lebih jauh, itu termasuk keinginan untuk terlahir kembali. Sementara wibawa tanha itu adalah keinginan untuk menghancurkan, keinginan yang bersifat destruktif. Dalam konteks yang paling rendah itu adalah rasa tidak suka. Konteks yang paling tinggi, yang paling paling jauh, itu adalah keinginan untuk membunuh. Apakah itu membunuh orang ataupun membunuh diri sendiri. Nah, oleh karena itu selama ibu bapak dan saudara semuanya masih punya keinginan untuk terlahir di surga, selama itu pula bahwa tanha itu dikembangkan, bahwa tanha itu terus ada dalam diri kita. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, Sang Buddha mengajarkan kepada kita untuk memutuskan tali kelahiran kembali, rantai kelahiran kembali. Itu cukup sampai di sini. Berjuang dengan semaksimal mungkin, berjuang dengan sungguh-sungguh agar kelahiran kembali itu bisa diputus. Karena setiap orang yang masih punya keinginan untuk menikmati kepuasan indrawi, di sini ya kepuasan indrawi, nanti di surga sana juga itu kepuasan indrawi yang didapatkan, itu tidak akan bebas dari ketakutan terhadap kematian. Dia akan selalu merasa diteror. Karena kalaupun ibu bapak dan saudara semuanya terlahir di surga, itu pun ada batasannya. Tidak akan selamanya, tidak akan terus menerus di sana. Oleh karena itu kalau ibu bapak dan saudara semuanya perhatikan ajaran Sang Buddha dalam kaitannya dengan Panca Anupubbikata misalnya. Panca Anupubbikata itu adalah 5 tahap ajaran atau 5 ajaran yang bertahap. Itu yang pertama dana, kemudian sila, ketiga kebahagiaan surgawi. Kemudian yang keempat Sang Buddha mengingatkan, kebahagiaan surgawi itu pun berbahaya. Kebahagiaan surgawi itu pun tidak selamanya akan kamu nikmati. Oleh karena itu yang terbaik adalah memahami 4 kebenaran mulia. Dan 4 kebenaran mulia itu ada di hadapan ibu bapak dan saudara semuanya, tepat saat ini. Tidak perlu nunggu sampai ibu bapak dan saudara semuanya mati. Tidak perlu sampai nunggu dalam kelahiran-kelahiran yang akan datang. Kalau 4 kebenaran mulia itu tepat ada di sini, tepat pada saat ibu bapak dan saudara semuanya masih hidup. Sang Buddha tidak mengatakan bahwa yang terbaik itu adalah keinginan terlahir di surga, tidak. Sang Buddha mengingatkan kepada kita bahwa kebahagiaan surgawi itu pun berbahaya. Karena masalahnya bahayanya satu, kita masih akan terus diteror oleh kematian. Selama seseorang itu masih terlahir kembali, selama itu pula potensi untuk mengalami kematian itu pasti ada. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya,
Yang kedua, itu adalah orang-orang yang masih dimabukkan, orang-orang yang masih memuja fisiknya. Ketika kita masih memuja fisik, kita masih terlalu melekat pada badan jasmani kita, di situ ketakutan kita terhadap kematian pun akan muncul. Melekat dalam hal ini bukan berarti ibu bapak dan saudara semuanya tidak boleh merawat, tidak boleh mempercantik diri, tidak boleh menghias diri, bukan. Seperti Wisaka sekalipun, itu masih berhias. Wisaka sekalipun setiap hari itu mandinya masih pakai susu yang asli dicampur dengan madu. Setiap hari. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya, terutama ibu-ibu mengikuti begitu, 1 minggu langsung pangkrut. Tapi Wisaka itu setiap hari mandinya pakai susu dan madu. Oleh karena itu sekalipun sampai usia 120 tahun, dia masih tetap kelihatan cantik, muda seperti anak usia 16 tahun. Bukan berarti oleh karena itu sekalipun menjadi umat Buddha, sekalipun seperti Wisaka itu mencapai tingkat kesucian pada usia 7 tahun, dia masih tetap berusaha untuk menghias diri, berusaha untuk merawat dirinya dengan sebaik-baiknya. Bahkan perhiasannya Wisaka itu cukup dipergunakan untuk membangun yang namanya Uparama. Uparama itu dibangun hanya untuk menggunakan kalungnya saja. Hanya menggunakan kalungnya saja itu sudah cukup untuk membangun sebuah wihara. Nah, oleh karena itu dia masih punya hiasan, kalau datang ke wihara itu dipakai. Hiasannya itu kalau datang ke wihara yang semahal itu, yang cukup untuk membangun wihara, itu dibawa ke wihara, dipakai ketika dia pergi ke wihara. Hanya saja nanti ketika dia masuk ke lingkungan wihara begitu, dia akan lepaskan. Dia tidak akan pakai ketika dia berhadapan dengan para biku di Dhammasala atau apapun. Nah, melekat terhadap tubuh itu artinya kita ini terlalu memanjakan fisik kita. Kita terlalu memuja tubuh kita. Kita terlalu tidak bisa terlepas, tidak bisa kemudian merasa bebas dengan fisik kita. Kita selalu berusaha untuk melakukan sesuatu yang tampak berlebihan. Oleh karena itu kalau sekedar berhias diri, apakah itu masalah? Tidak. Karena berhias diri tujuannya apa? Tujuannya untuk kepentingan sosial juga. Bukan semata-mata kalau ibu bapak dan saudara semuanya menghias diri kemudian dengan tujuan untuk kepentingan sosial agar tidak pergunjingkan, tidak dicaci, tidak dihina, tidak dicemooh orang. Tidak ada masalahnya. Tidak ada masalah, itu untuk kepentingan sosial. Termasuk ibu bapak dan saudara semuanya ke wihara dengan pakaian yang rapi, dengan kondisi fisik yang rapi. Itu pun akan membuat orang menjadi senang yang melihat. Tapi coba ibu bapak dan saudara semuanya begitu katakanlah seorang petani datang masuk ke wihara begini, kemudian dengan kondisi fisik yang kotor segala macam belum dicuci, ya semua orang merasa tidak nyaman, semua orang merasa kurang enak. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, merawat fisik itu penting juga. Tetapi jangan sampai kemudian dilekati, kemudian menjadikan kita kecanduan terhadap fisik ini. Merawat seperlunya, merawat badan jasmani kita sesuai dengan kebutuhan yang ada, itu perlu. Banyak orang yang kadang-kadang terlalu menyiksa diri. Misalnya dietnya itu keterlaluan. Apalagi sekarang ini terutama perempuan begitu, terutama ibu-ibu,
Kalau sudah diet itu kadang-kadang terlalu dalam menyiksa dirinya. Karena pengen dianggap tubuhnya itu ideal, pengen enggak disebut disebut sedikit kamu kok badannya agak gemukan, wes langsung jadi sensitif. Itu padahal laki-laki itu lebih bebas. Laki-laki itu badannya lebih besar atau apapun ya santai-santai saja. Enggak ada orang yang mempermasalahkan, tapi perempuan kekhawatirannya untuk cuman disebut kok kamu sekarang tambah melar badannya begitu. Wah, langsung rasa sakit hatinya, sensitifnya itu keluar. Oleh karena itu banyak yang kemudian diet inilah, diet begitulah, sehingga banyak orang yang kemudian menyiksa diri. Merawat diri sesuai dengan kebutuhan itu penting. Merawat diri sesuai dengan keperluan yang ada itu perlu. Tetapi tidak kemudian memanjakan, tidak kemudian membuat kita itu kecanduan di situ, terjebak di situ. Selama kita masih kecanduan terhadap fisik kita, selama kita masih terlalu memuja fisik kita tidak akan pernah bebas dari ketakutan terhadap kematian. Kita tidak akan pernah kemudian bisa bebas dari teror kematian. Selama kita masih memuja fisik kita, selama kita masih memanjakan fisik kita, selama itu pula teror terhadap kematian pasti akan datang kepada kita. Kemudian orang yang keempat orang yang ketiga yang masih diteror oleh kematian, yang masih takut terhadap kematian, itu adalah orang-orang yang belum melakukan cukup kebajikan. Nah, ibu bapak dan saudara semuanya, mungkin setiap ada Bante datang, Samanera datang, sudah berdana. Setiap kali ada acara di wihara, ibu bapak dan saudara semuanya sudah melakukan kebajikan. Setiap kali ada kebutuhan-kebutuhan tertentu, ada aksi sosial tertentu, ibu bapak dan saudara semuanya sudah melakukan kebajikan. Tetapi ketika ditanya, kamu masih takut mati enggak? Masih takut, masih khawatir. Padahal kadang-kadang kebajikannya itu begitu luar biasa, begitu besar yang sudah dilakukan. Lalu apa yang menjadi alasan sehingga ibu bapak dan saudara semuanya itu masih khawatir, masih takut, masih merasa ngeri, masih diteror oleh kematian? Kebajikannya sudah berulang kali dilakukan. Bahkan ketika ibu bapak dan saudara semuanya datang ke wihara semacam ini, mendengarkan dhamma desana, ikut puja bakti, ini juga bagian dari kebajikan. Tapi ibu bapak dan saudara semuanya masih takut, masih khawatir terhadap kematian. Lalu salahnya itu di mana? Ibu bapak dan saudara semuanya masih khawatir, masih takut terhadap kematian itu sendiri. Padahal Sang Buddha jelas-jelas mengatakan, mereka yang cukup melakukan kebajikan tidak akan pernah takut, tidak akan pernah khawatir untuk menghadapi kematian. Hanya mereka yang masih belum cukup dalam melakukan kebajikan, itulah yang kemudian akan diteror oleh kematian, takut terhadap kematian. Sebenarnya pemahaman, pengertian ibu bapak dan saudara semuanya itulah yang perlu diubah. Persepsi ibu bapak dan saudara semuanya dalam melakukan kebajikan itulah yang perlu diubah. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya melakukan kebajikan, sebenarnya kebajikannya itu sudah sangat luar biasa. Kebajikannya itu sangat besar. Apalagi ketika ibu bapak dan saudara-saudara semuanya itu ikut berdana katina begitu. Itu kan dananya untuk kepentingan sangga. Dan itu untuk sangga dari 4 penjuru. Sangga dari zaman Sang Buddha sampai zaman sekarang, dan bahkan sangga di zaman yang akan datang. Itu kebajikan yang sangat luar biasa. Tetapi ibu bapak dan saudara semuanya tidak paham, tidak mengerti bahwa itu adalah kebajikan yang besar. Sehingga ibu bapak dan saudara semuanya begitu habis berdana ya sudah lupa. Tidak diingat bahwa itu adalah kebajikan yang besar, itu adalah kebajikan yang luar biasa. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya berdana kepada sangga,
Berarti ibu bapak dan saudara semuanya berdana kepada anggota sangga, baik yang sudah mencapai kesucian maupun yang belum mencapai kesucian. Kalau itu berdananya kepada sangga, tetapi kemudian ibu bapak dan saudara semuanya tidak memahaminya, tidak mengerti bahwa itu adalah kebajikan yang luar biasa, sehingga ibu bapak dan saudara semuanya tetap terus melihat kebajikannya itu kecil dan kecil terus. Akhirnya apa? Merasa tidak cukup. Itu sebenarnya pemahamannya yang perlu diubah, pengertiannya yang perlu dimodifikasi, sehingga ibu bapak dan saudara semuanya bisa melihat dengan nyata kebajikannya itu sudah sangat luar biasa, kebajikannya itu sudah sangat besar, kebajikannya yang telah dilakukan itu tidak sedikit. Dengan pemahaman semacam itu, kemudian ibu bapak dan saudara semuanya tidak akan takut, tidak akan khawatir, tidak akan merasa ngeri untuk menghadapi kematian kapan saja. Kalaupun kematiannya datang saat ini, ibu bapak dan saudara semuanya oke, welcome. Kalaupun besok datang, enggak masalah, karena sudah paham. Kalaupun kebajikan ini, kalaupun saya mati sekarang ini, kebajikan yang saya pergunakan, yang sudah saya kumpulkan, yang sudah saya akumulasi, itu cukup membuat saya paling tidak untuk tidak terlahir di alam yang menderita. Itu. Paling tidak dengan bekal ini saya cukup untuk melangkah di alam minimal sebagai manusia, atau lebih tinggi daripada itu. Nah, oleh karena itu, ibu bapak dan saudara semuanya, memiliki kebijaksanaan itu penting. Memiliki pengetahuan yang cukup itu juga penting. Selama ini pengetahuan yang ibu bapak dan saudara semuanya bangun itu selalu melihat setiap kebajikan yang ibu bapak dan saudara semuanya lakukan itu tidak ada artinya, sehingga pesimisme selalu timbul dalam diri ibu bapak dan saudara semuanya. Rasa tidak percaya diri itu selalu muncul. Kebajikannya masih kurang, kebajikannya masih belum cukup, kebajikannya masih belum besar. Itu terus yang digaungkan. Akhirnya apa? Rasa ketidaknyamanannya itulah yang terus berkembang. Tapi coba ibu bapak dan saudara semuanya ubah posisinya, ubah perspektifnya, ubah cara pandangnya. Ibu bapak dan saudara semuanya kemudian akan merasa nyaman, tidak takut terhadap kematian. Nah, kemudian yang keempat, orang yang keempat yang masih takut menghadapi kematian, merasa diteror oleh kematian, itu adalah orang-orang yang tidak memiliki keyakinan terhadap Dhamma. Nah, ibu bapak dan saudara semuanya datang ke wihara, katanya yakin pada Tiratana, yakin pada Buddha, Dhamma dan Sangha. Tapi mengapa kemudian ibu bapak dan saudara semuanya kemudian khawatir, takut menghadapi kematian? Ini bisa terjadi karena pemahaman yang kurang tepat. Ibu bapak dan saudara semuanya merasa bahwa tidak ada jaminan, merasa bahwa keyakinan yang ibu bapak dan saudara semuanya bangun itu belum cukup untuk membuat ibu bapak dan saudara semuanya terlahir di alam yang minimal tidak rendah. Ibu bapak dan saudara semuanya masih belum yakin dengan keyakinan yang dimiliki ini. Ibu bapak dan saudara semuanya akan bebas dari alam apai, alam rendah, di neraka kah, di alam peta, alam binatang, ataukah di alam-alam yang lainnya yang sifatnya rendah, yang sifatnya masih dipenuhi dengan penderitaan. Ibu bapak dan saudara semuanya tidak memiliki cukup keyakinan, sehingga semua itu masih menimbulkan kekhawatiran dalam diri ibu bapak dan saudara semua. Oleh karena itu sangat penting memiliki pemahaman bahwa dengan keyakinan ini
dengan keyakinan yang saya miliki terhadap Sang Tiratana, saya tidak akan terlahir lagi di alam yang rendah. Coba ibu bapak dan saudara semuanya jalan ke depan sana, tanya sama orang depan sana, nanti kamu yakin tidak terlahir di surga? Yakin. Pasti yakin mereka. Dengan keyakinan yang mereka miliki, mereka yakin pasti terlahir di surga. Dijamin itu. Tapi umat Buddha begitu ditanya, dengan keyakinan yang kamu miliki, kira-kira kamu terlahir di mana? Enggak tahu saja. Beda sekali loh. Beda sekali perspektifnya. Enggak usah jauh-jauh. Nanti habis kebaktian ibu bapak dan saudara semuanya keluar, kemudian jalan ke depan sana, cari satu orang. Kalau ibu meninggal nanti terlahir di surga atau di neraka? Pasti mereka bilang di surga. Ya pasti, karena keyakinan mereka kalau tidak di surga ya di neraka. Gitu. Tidak akan terlahir kembali di alam yang lainnya. Tapi begitu umat Buddha yang ditanya, mereka bingung. Mereka tidak punya kepastian. Masalahnya adalah karena ibu bapak dan saudara semuanya memahami Dhamma itu dari perspektif yang kurang tepat, yang kurang pas, yang kurang disertai dengan kebijaksanaan. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya memiliki keyakinan terhadap Dhamma ini disertai dengan kebijaksanaan, ibu bapak dan saudara semuanya tidak akan khawatir, tidak akan takut, tidak akan merasa ngeri terhadap kematian itu sendiri, karena ibu bapak dan saudara semuanya tahu secara pasti bahwa ibu bapak dan saudara semuanya tidak akan memungkinkan untuk terlahir di alam yang rendah. Nah, oleh karena itu ibu bapak dan saudara semuanya, Sang Buddha mengakhiri ceramahnya dengan menyebutkan bahwa ada 4 jenis orang juga yang akan terbebas dari perasaan takut terhadap kematian. 1, dia tidak lagi adalah orang-orang yang tidak lagi terjebak untuk mencari, untuk mabuk terhadap kesenangan-kesenangan indrawi. Ini salah satu kelompok orang. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang-orang yang tidak memuja fisiknya, tidak kemudian terjebak terhadap fisiknya. Yang ketiga, dia telah melakukan cukup kebajikan, dia telah berusaha untuk mengembangkan hal-hal yang baik. Dan yang keempat, dia memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Dhamma. Ini adalah orang-orang yang tidak takut, orang-orang yang memiliki kepastian. Mereka tidak akan khawatir untuk mati kapan saja, untuk berhadapan dengan kematian kapan saja. Oleh karena itu perlu ditumbuhkan pemahaman yang baik, perlu ditumbuhkan pengertian yang baik, sehingga ibu bapak dan saudara semuanya tidak takut, tidak khawatir, tidak akan merasa diteror oleh kematian. Selama pandangan ibu bapak dan saudara semuanya tidak diubah, tidak dimodifikasi, ibu bapak dan saudara semuanya akan terjebak terus dalam ketakutan, dalam kekhawatiran terhadap kematian. Ya, kita memeluk agama Buddha, menjalankan agama Buddha, tujuannya apa? Tujuannya agar bisa bebas dari ketakutan. Karena ketakutan itu sendiri adalah penderitaan. Itulah yang disebut sebagai dukkha. Selama ibu bapak dan saudara semuanya hidupnya masih disertai oleh ketakutan, selama itu pula sebenarnya ibu bapak dan saudara semuanya hidup dalam dukkha, hidup dalam penderitaan. Pelan-pelan belajar, pelan-pelan berlatih. Setiap waktu ada momen untuk melatih diri, latihlah agar batin itu menjadi kokoh, batin itu menjadi kuat, batin itu menjadi tidak goyah lagi. Perlu latihan. Yang namanya kebebasan pikiran dari ketakutan itu juga perlu dilatih.
Persis ketika ibu bapak dan saudara semuanya berdagang begitu, itu juga kan butuh latihan. Tidak serta-merta langsung bisa. Ketika pertama kali ibu bapak dan saudara semuanya berdagang, kadang ditipu orang sana sini. Dipinjamin uangnya dipinjam tapi tidak dikembalikan. Banyak yang seperti itu. Karena mereka belum terlatih untuk menghadapi orang-orang yang jujur, mana orang-orang yang tidak jujur. Tapi ketika ibu bapak dan saudara semuanya sudah terlatih, sudah terbiasa menghadapi orang-orang yang semacam itu, begitu berhadapan dengan tipe orang yang semacam ini, oh ini orangnya jujur, bisa dipercaya. Oh ini orangnya tidak jujur, tidak bisa dipercaya. Saya harus hati-hati dengan orang ini. Itu kan butuh latihan. Demikian juga ibu bapak dan saudara semuanya setiap hari terlatih untuk berdana seperti itu. Itu juga butuh latihan pelan-pelan. Tidak bisa serta-merta langsung kita punya jiwa kedermawanan yang begitu luar biasa. Karena yang namanya jiwa kedermawanan itu juga akumulasi dari waktu ke waktu, dari sedikit demi sedikit. Barulah nanti ibu bapak dan saudara semuanya akan terbiasa. Dalam menghadapi kematian juga tidak ada bedanya seperti itu. Itu butuh dilatih sedikit demi sedikit, dari waktu ke waktu, sehingga ibu bapak dan saudara semuanya terbiasa untuk berhadapan dengan kematian. Persis seperti ibu bapak dan saudara semuanya yang misalnya punya tabungan begitu, tidak akan khawatir menghadapi hari esok. Ibu bapak dan saudara semuanya, sekalipun besok itu kondisi ekonominya sulit misalnya, ibu bapak dan saudara semuanya akan berjalan dengan santai karena berpikir tabungan saya cukup untuk makan. Tapi kalau ibu bapak dan saudara semuanya tidak memiliki cukup tabungan, ibu bapak dan saudara semuanya akan khawatir, bagaimana nanti saya makan, bagaimana nanti saya menghidupi keluarga saya, bagaimana nanti saya bisa bertahan begini dan begitu. Tapi ketika ibu bapak dan saudara semuanya punya tabungan yang cukup, seperti apapun hari esok, ibu bapak dan saudara semuanya tidak akan khawatir. Demikian juga ketika kita sudah bekali diri kita dengan kebijaksanaan, dengan latihan yang cukup, dengan pemahaman yang cukup terhadap kehidupan ini, ibu bapak dan saudara semuanya akan melangkah dengan bebas, melangkah dengan santai, melangkah dengan rasa percaya diri, tanpa ketakutan sedikit pun. Oleh karena itu, latihlah setiap waktunya. Kapanpun ibu bapak dan saudara semuanya punya kesempatan, termasuk ketika ada orang meninggal, kemudian kita membesuk mereka. Ada orang yang meninggal, kita datang untuk menyampaikan belasungkawa. Itu juga tujuannya adalah untuk melatih diri kita agar kita itu selalu siap untuk menghadapi kematian. Kita datang untuk melayat segala macam. Tujuannya apa? Mengingatkan kepada kita bahwa kematian itu bisa datang setiap saat. Kematian itu datangnya tidak bisa diduga-duga. Ada orang yang pesta pernikahannya itu baru disiapkan besok, tiba-tiba malam ini mati. Ada yang seperti itu, kasus-kasus seperti itu. Ada orang yang baru makan enak, tiba-tiba mati. Ada orang yang baru susah-susahnya baru meninggal, juga ada. Jadi tidak bisa dipastikan kapan kematian itu akan datang. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, kita semua perlu melatih diri dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa membuat batin kita menjadi kokoh, batin kita menjadi tenang, batin kita menjadi damai, dan kita tidak takut lagi menghadapi kematian. Saya kira itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga ibu bapak dan saudara semuanya tergugah untuk membangun batin yang kokoh. Semoga ibu bapak dan saudara semuanya bisa membebaskan diri dari rasa ketakutan terhadap kematian. Semoga ibu bapak dan saudara semuanya bisa bebas dari teror terhadap kematian ini. Semoga Sang Piratana selalu melindungi. Sampai saka bawantu sukitaka. Sadu, sadu, sadu.